Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita sejenak berhenti dari kesibukan, menarik nafas dalam-dalam, lalu izinkan hati kita mendengar dengan lebih jernih. Ingatlah, hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, melainkan juga tentang apa yang tersembunyi di baliknya. Kita bukan sekadar tubuh yang berjalan, tetapi jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Sambil engkau mendengarkan, biarkan kata-kata ini menjadi cermin bagi batinmu. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar dengan telinga. Dan bila engkau merasakan getarannya, tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin mengenal diriku lebih dalam." Agar perjalanan ini tidak hanya menjadi monolog, tapi menjadi pertemuan hati kita dalam mencari makna yang sejati. Bab 1. Kesadaran awal. Saudaraku, pernahkah engkau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, lalu bertanya dalam diam, siapakah aku sebenarnya? Banyak manusia berjalan di atas bumi tanpa pernah mengenal dirinya sendiri. Mereka sibuk mengejar harta, kedudukan, dan pujian, namun lupa bahwa di dalam dirinya tersimpan rahasia besar yang lebih berharga dari seluruh isi dunia. Kesadaran awal tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan bisikan halus di hati. Sebuah panggilan yang mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sekadar lahir, tumbuh, lalu mati. Ada tujuan yang lebih dalam, ada makna yang lebih agung, yang menunggu untuk ditemukan. Manusia yang tidak pernah merenung ibarat orang yang berjalan di padang pasir tanpa arah. Mereka terus melangkah, tetapi tidak tahu kemana tujuan akhirnya. Kesadaran awal adalah ketika kita berani berhenti, menoleh ke dalam diri, dan menyadari bahwa semua yang kita genggam hanyalah bayang-bayang yang fana. Kita menyadari kekuatan yang kita banggakan sejatinya hanyalah pinjaman, dan apa yang kita sebut milik hanyalah titipan sementara. Saat kesadaran ini muncul, jiwa perlahan terbangun dari tidur panjangnya, dan mata batin mulai terbuka untuk melihat kenyataan sejati. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Ada ketakutan yang sering menyelinap, ada keraguan yang membisikkan bahwa lebih baik tetap hidup dalam kebiasaan lama. Tetapi justru keberanian untuk menembus rasa takut itulah yang menjadi tanda dimulainya perjalanan makrifat. Seperti seorang pengembara yang berani melangkah ke hutan lebat, ia tidak tahu apa yang menanti di dalamnya. Namun hatinya percaya bahwa di balik rimba itu ada cahaya yang ia cari. Begitu pula jiwa kita, ia akan menemukan ketenangan hanya ketika berani mencari hakikat yang sejati. Kesadaran awal juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan baru. Apa yang dulu tampak penting, perlahan kehilangan kilauannya. Pujian yang dulu membuat dada membesar, kini terasa hampa. Kekecewaan yang dulu terasa berat, kini tampak ringan. Semuanya berubah karena hati mulai menyadari bahwa yang sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang hidup di dalam rasa. Dunia yang sementara tidak lagi menipu, sebab mata batin sudah mulai belajar melihat keabadian. Dan inilah pintu pertama menuju makrifat tauhid. Sebuah kesadaran bahwa hidup bukanlah tentang menumpuk apa yang di luar diri, melainkan menemukan kembali cahaya yang sudah sejak awal bersemayam di dalam jiwa. Siapa yang berani mendengar panggilan ini, ia akan melangkah ke jalan yang mungkin sunyi namun penuh cahaya. Jalan yang tidak menjanjikan kemewahan dunia, tetapi menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Inilah langkah pertama, kesadaran awal, panggilan jiwa yang membuka tabir perjalanan menuju hakikat hidup. Bab 2. Tauhid sebagai jalan. Tauhid, saudaraku, bukan hanya sebuah kalimat yang diucapkan oleh lisan. Ia adalah cahaya yang menembus hati, sebuah kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar nyata selain Allah. Dunia yang kita lihat hanyalah bayang-bayang, sedangkan hakikatnya adalah Dia yang Maha Tunggal. Saat jiwa mulai memahami hal ini, pandangan kita berubah sepenuhnya. Kita tidak lagi terjebak pada ilusi kekuasaan, kemewahan, atau bahkan keterikatan terhadap diri sendiri. Semua itu hanyalah tirai tipis yang menutupi mata hati dari melihat keindahan yang sesungguhnya. Namun berjalan di jalan tauhid bukanlah perkara mudah. Ia menuntut kita untuk berani meruntuhkan berhala-berhala tak terlihat yang kita sembah selama ini. Berhala itu bisa berupa rasa bangga pada diri sendiri, bisa berupa ketergantungan pada manusia, bisa pula berupa ambisi dunia yang kita dewa-dewakan.
Tauhid membebaskan kita dari semua belenggu itu, hingga hati menjadi ringan, jiwa menjadi merdeka, dan hidup terasa lebih sederhana. Jalan ini mungkin sepi, tetapi kesepian itu indah, sebab ia dipenuhi dengan kehadiran Allah yang selalu bersama. Setiap langkah di jalan tauhid adalah latihan untuk melepaskan. Melepaskan rasa memiliki, melepaskan rasa menguasai, melepaskan pandangan bahwa kita mampu berdiri sendiri. Saat tangan mulai longgar dari genggaman dunia, hati pun lapang menerima ketetapannya. Justru dalam pelepasan itu kita menemukan kekuatan, sebab yang menopang kita bukan lagi diri yang lemah, melainkan Allah yang maha perkasa. Tauhid bukanlah kehilangan, melainkan pertemuan dengan sumber segala kekuatan. Dan pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa tauhid bukan hanya sebuah jalan, melainkan juga tujuan itu sendiri. Kita memulainya dengan ucapan, lalu kita menjalaninya dengan amal, dan akhirnya kita mengalaminya dengan hati. Dalam tauhid, tidak ada dualitas, tidak ada perbedaan antara awal dan akhir. Segalanya kembali pada kesadaran tunggal, bahwa dari Allah kita datang, dan kepada Allah kita kembali. Itulah jalan, itulah tujuan, dan itulah hakikat hidup. Maka siapa yang berani melangkah di jalan tauhid, ia akan menemukan bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada harta, tahta, atau kuasa. Kebebasan sejati adalah ketika jiwa hanya bergantung pada Allah semata. Inilah perjalanan yang akan membawa manusia menembus lapisan-lapisan kegelapan, hingga akhirnya ia berdiri dalam cahaya yang murni, menyadari bahwa tiada yang wujud kecuali Dia. Bab 3. Menyingkap tabir diri. Saudaraku, salah satu rintangan terbesar dalam perjalanan menuju makrifat adalah tabir yang menutupi diri kita sendiri. Tabir itu bernama ego, rasa keakuan yang begitu tebal hingga membuat manusia merasa seakan-akan berdiri sendiri, memiliki kuasa sendiri, bahkan mampu mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan Allah. Ego inilah yang membuat hati gelap, karena ia menutupi cahaya ilahi yang seharusnya bersinar terang di dalam jiwa. Selama tabir ini tidak tersingkap, manusia hanya akan melihat bayangan dirinya sendiri, bukan wajah hakikat yang sejati. Menyingkap tabir diri berarti berani melihat kelemahan kita dengan jujur, tanpa topeng, tanpa kebanggaan palsu. Kita harus berani mengakui bahwa semua yang kita miliki hanyalah pinjaman, bahwa semua kekuatan yang kita banggakan sejatinya rapuh, dan semua keberhasilan yang kita raih hanyalah titipan dari Allah. Ego selalu ingin menguasai, selalu ingin dipuji, selalu ingin menonjol. Tetapi saat hati berani meruntuhkan tembok itu, kita akan melihat bahwa diri kita hanyalah cermin kecil yang memantulkan cahayanya, bukan cahaya itu sendiri. Ego ibarat bayangan yang selalu tampak besar ketika cahaya berada di belakang kita. Ia menakutkan, menipu, dan membuat kita lupa siapa diri kita. Namun ketika kita berbalik menghadap cahaya, bayangan itu perlahan menghilang. Begitulah hati yang kembali kepada Allah. Semakin dekat ia pada cahaya, semakin sirna bayangan ego yang selama ini membelenggu. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali kesadaran bahwa kita hanyalah hamba, dan hamba tidak pernah berdiri di hadapan Tuhannya dengan kesombongan. Siapa yang berhasil menyingkap tabir diri, ia akan menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebab dengan runtuhnya ego, lenyap pula beban yang selama ini ia pikul. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, tidak lagi haus akan pengakuan manusia, tidak lagi takut kehilangan apapun. Semua itu tergantikan oleh ketenangan, karena ia tahu tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Inilah keindahan sejati dari tauhid yang hidup di dalam hati. Dan ketika tabir diri tersingkap, manusia akhirnya mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia bukan lagi makhluk yang tertipu oleh bayangan, melainkan hamba yang berdiri dalam cahaya. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah titipan, wadah yang lemah, cermin yang rapuh. Tetapi justru di dalam kerendahan itu, ia menemukan kemuliaan. Sebab ia tidak lagi hidup dalam ilusi, melainkan dalam kesadaran hakiki. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Agung. Bab 4. Hening sebagai guru. Saudaraku, dunia yang kita tinggali hari ini penuh dengan suara, hiruk pikuk, dan kegaduhan yang seolah tidak pernah berhenti.
Ada suara yang datang dari luar diri, berupa berita, hiburan, ambisi, dan tuntutan dunia. Ada pula suara dari dalam diri, berupa pikiran yang riuh, kecemasan yang berulang, dan nafsu yang terus berbisik. Semua itu menutup hati dari mendengar suara yang paling sejati. Padahal, rahasia terbesar dalam perjalanan menuju hakikat justru bersemayam dalam sesuatu yang sering dihindari manusia, keheningan. Hening bukanlah kekosongan, tetapi ruang suci di mana jiwa bisa berjumpa dengan Tuhannya. Ketika dunia menjadi bising, hening datang sebagai sahabat yang setia. Di dalam hening kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup. Kita bisa merasakan kelembutan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tetapi bisa dirasakan dengan kesadaran yang halus. Hening adalah guru yang tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, tetapi selalu menuntun mereka yang berani mendekapnya. Namun banyak manusia takut pada hening, sebab hening memaksa mereka untuk berhadapan dengan diri sendiri. Dalam kesepian, segala luka, segala dosa, dan segala kelemahan muncul ke permukaan. Tetapi justru disitulah letak rahmatnya, sebab hanya ketika kita berani menatap wajah kita sendiri tanpa topeng, kita bisa menemukan wajah Tuhan di baliknya. Hening mengajarkan keberanian untuk jujur, keberanian untuk mengakui, sekaligus keberanian untuk menyerahkan semua beban kepada Allah. Orang yang bersahabat dengan hening akan belajar berbicara dengan Allah tanpa kata-kata. Ia akan merasakan percakapan batin yang tidak butuh suara, tidak butuh bahasa, karena hati langsung terhubung dengan Yang Maha Mendengar. Saat itu terjadi, air mata bisa mengalir tanpa sebab, dada bisa lapang tanpa alasan, dan jiwa bisa tenang tanpa penjelasan. Inilah tanda bahwa hening telah membuka pintu rahasia, dan di balik pintu itu ada samudra makrifat yang luas. Maka saudaraku, janganlah engkau lari dari hening. Jadikan ia sahabat dalam perjalananmu menuju Allah. Hening bukan sekadar diam, melainkan ibadah yang dalam. Ia adalah ruang suci tempat cinta ilahi bersemayam. Barang siapa berani memasuki hening, ia akan menemukan bahwa di balik sunyi ada suara yang paling nyata. Di balik diam ada kehidupan yang paling sejati, dan di balik kesepian ada perjumpaan dengan Allah yang Maha Hadir. Bab 5. Cahaya dalam hati. Saudaraku, di dalam diri setiap manusia ada sebuah ruang suci yang disebut hati. Bukan sekadar segumpal daging yang memompa darah, melainkan pusat kesadaran ruhani yang menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Banyak orang hidup hanya dengan mata kepala, sehingga yang mereka lihat hanyalah rupa dunia. Namun siapa yang membersihkan hatinya, ia akan menemukan mata lain, yaitu mata batin yang bisa melihat kebenaran di balik segala peristiwa. Di sanalah cahaya ilahi menuntun langkah, menerangi jalan, dan menghidupkan jiwa. Cahaya hati ini bukanlah cahaya lampu atau cahaya matahari, melainkan cahaya batin yang mampu menyingkap tabir kehidupan. Dengan cahaya itu, manusia bisa melihat makna yang tersembunyi di balik kejadian. Ia mampu melihat bahwa di balik rezeki ada kasih sayang Allah, di balik musibah ada pelajaran, dan di balik kehilangan ada pertemuan yang lebih indah. Tanpa cahaya ini, manusia berjalan dalam gelap, meski dunia sekelilingnya terang benderang. Hati yang dipenuhi cahaya tidak mudah tergelincir oleh tipu daya dunia. Ia tidak silau oleh harta, tidak buta oleh jabatan, tidak terpedaya oleh pujian, sebab hatinya telah memiliki kompas yang tidak pernah salah. Cahaya itu membuatnya selalu ingat bahwa dunia ini sementara, sedangkan yang kekal hanyalah Allah. Dengan cahaya di dalam hati, ia tidak lagi bingung menghadapi hidup, karena ia tahu setiap jalan yang ditempuh sedang diarahkan olehnya. Namun cahaya hati tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dengan zikir yang ikhlas, doa yang tulus, dan kesucian niat. Semakin sering hati dihubungkan dengan Allah, semakin teranglah cahaya itu. Seperti kaca yang dibersihkan dari debu, cahaya akan memantul semakin jernih. Sebaliknya, hati yang dibiarkan kotor oleh nafsu, amarah, dan kesombongan akan meredupkan cahaya itu hingga jiwa kembali gelap. Maka menjaga hati berarti menjaga cahaya, sebab disitulah sumber kehidupan sejati. Dan ketika cahaya hati menyala terang, jiwa akan melihat bahwa seluruh alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Pohon, langit, lautan, bahkan kejadian yang tampak sepele, semuanya berbicara tentang Dia. Tidak ada lagi yang asing,
tidak ada lagi yang terpisah, sebab semuanya hanyalah pantulan dari satu cahaya yang sama. Inilah anugerah besar bagi mereka yang membersihkan hati. Hidupnya tidak lagi sekadar berjalan di atas bumi, tetapi menyaksikan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah yang Maha Cahaya. Bab 6. Menembus rahasia takdir. Saudaraku, salah satu misteri terbesar dalam hidup manusia adalah takdir. Banyak orang memandangnya dengan resah, seakan takdir adalah belenggu yang mengikat langkah. Ada yang marah kepada takdir, ada yang berusaha melawan, bahkan ada yang merasa hancur oleh takdir. Padahal bila hati dibukakan dengan cahaya makrifat, kita akan melihat bahwa takdir bukanlah belenggu, melainkan samudera hikmah yang dalam. Setiap gelombangnya membawa pelajaran, setiap arusnya mengalirkan rahmat, meski kadang ia terasa pahit di permukaan. Takdir sering datang dengan wajah yang tidak kita sukai. Ia bisa berupa kehilangan, sakit, atau kegagalan. Namun di balik wajah itu tersembunyi rahasia cinta Allah. Ia menutup satu pintu agar kita belajar menemukan pintu lain yang lebih baik. Ia mengambil sesuatu yang kita cintai agar kita kembali mencintainya tanpa syarat. Takdir adalah guru yang tegas tetapi penuh kasih. Ia mendidik jiwa untuk melepaskan keterikatan pada dunia, agar hati hanya bergantung pada sang pemilik kehidupan. Menembus rahasia takdir berarti belajar melihat lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Ia bukan sekadar menerima dengan pasrah buta, tetapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa setiap kejadian adalah tulisan Allah yang syarat makna. Jiwa yang menembus takdir akan mampu berkata, "Ya Allah, aku tidak selalu mengerti rencanamu, tetapi aku percaya Engkau tidak pernah salah dalam menuntunku." Inilah bentuk kepasrahan yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan, karena hati telah menyerahkan diri kepada Yang Maha Bijaksana. Saat hati berdamai dengan takdir, kegelisahan pun lenyap. Kita tidak lagi sibuk mengeluh, tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tidak lagi takut pada masa depan. Sebab kita tahu, apapun yang terjadi selalu berada dalam genggaman Allah. Dan bila Allah yang menggenggam, tidak ada satu pun yang perlu ditakuti. Hidup menjadi ringan, sebab jiwa sudah yakin bahwa setiap takdir, baik yang manis maupun pahit, semuanya adalah jalan untuk mendekat kepadanya. Maka saudaraku, janganlah engkau takut pada takdir. Bukalah hatimu dan lihatlah ia sebagai undangan dari Allah untuk lebih mengenalnya. Takdir bukanlah batu yang menghadang, melainkan jembatan menuju kedewasaan jiwa. Barang siapa menembus rahasia takdir, ia akan menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Ia akan hidup tenang, sebab ia tahu bahwa di balik setiap kejadian, ada pelukan Allah yang selalu setia menjaga. Bab 7. Zikir sebagai nafas jiwa. Saudaraku, zikir bukan sekadar untaian kata yang keluar dari bibir, melainkan napas sejati yang menghidupkan jiwa. Seperti tubuh membutuhkan udara untuk bertahan hidup, begitu pula ruhani kita membutuhkan zikir agar tetap hidup dalam cahaya. Tanpa zikir, hati menjadi kering, jiwa menjadi gersang, dan manusia merasa hampa meski dunia ada dalam genggamannya. Tetapi dengan zikir, segala sesuatu menemukan maknanya, sebab hati selalu terhubung dengan Allah, sumber segala kehidupan. Zikir sejati bukan hanya ketika lisan mengucapkan, tetapi ketika hati ikut larut dalam ingatan kepadanya. Setiap kali nama Allah disebut, ada getaran halus yang membersihkan jiwa, meluruhkan debu dosa, dan menyalakan api cinta. Getaran itu merambat ke seluruh kesadaran, membuat manusia merasa dekat, seolah-olah Allah begitu hadir di setiap detak jantungnya. Itulah sebabnya zikir disebut sebagai kehidupan batin, sebab ia menyalakan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Orang yang hidup dalam zikir tidak pernah benar-benar merasa sepi. Dalam kesendirian, ia ditemani oleh namanya. Dalam keramaian, ia tetap menjaga hatinya agar tidak lalai. Ia bagaikan seorang yang selalu membawa pelita di tengah malam, sehingga kemanapun ia melangkah, jalannya selalu terang. Zikir membuat hati kokoh dalam badai, tenang di tengah cobaan, dan lapang meski dunia tidak selalu ramah. Namun zikir yang sesungguhnya menuntut keikhlasan. Ia tidak untuk dipamerkan, tidak untuk dihitung-hitung, tidak untuk membanggakan diri. Zikir adalah percakapan rahasia antara hamba dengan Tuhannya.
Ia adalah bisikan cinta yang hanya dimengerti oleh hati yang tulus. Semakin ikhlas zikir dilakukan, semakin dalam pula hubungannya dengan Allah. Hingga akhirnya tidak ada jarak, tidak ada pemisah, hanya ada rasa hadir bersama Dia. Maka jadikanlah zikir sebagai napas hidupmu. Jangan biarkan lisanmu kering darinya. Jangan biarkan hatimu jauh darinya. Dengan zikir perjalanan makrifatmu akan menemukan kekuatan. Dengan zikir kau tidak akan mudah tersesat, sebab Allah sendiri yang menuntun langkahmu. Ingatlah selalu firman-Nya, ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Dan tidak ada yang lebih indah dari diingat oleh Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Bab 8, Rahasia Cinta Ilahi. Saudaraku, pada puncaknya perjalanan makrifat akan bermuara pada satu hal yang paling agung, cinta. Cinta ilahi bukanlah cinta yang kita kenal dalam pengertian duniawi. Ia bukan sekadar perasaan, bukan sekadar kerinduan yang datang dan pergi. Cinta ilahi adalah api yang membakar segala tabir, melepaskan segala keterikatan, dan meninggalkan jiwa telanjang di hadapan Tuhannya. Dalam cinta ini, seorang hamba tidak lagi mencari alasan, sebab cukup bagi dirinya untuk mencintai Allah karena Dia adalah Allah. Cinta ilahi mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Penderitaan yang dulu tampak berat, kini dirasakan sebagai kelembutan. Kesepian yang dulu menyakitkan, kini menjadi ruang untuk perjumpaan. Bahkan kehilangan yang dulu membuat hancur, kini menjadi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Inilah rahasia cinta yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Cinta yang membuat manusia rela, meski dunia diambil darinya. Karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari dunia itu sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi cinta ilahi tidak lagi mengejar dunia dengan nafsu. Baginya, seluruh dunia hanyalah bayangan yang tidak sebanding dengan satu tetes kasih Allah. Ia tidak mudah tergoda oleh gemerlap, tidak mudah terikat oleh harta, tidak mudah tertipu oleh pujian. Cinta ilahi membuatnya bebas, karena yang ia dambakan hanyalah Dia. Ia tidak butuh pembuktian kepada manusia, sebab hatinya sudah dipenuhi oleh pengakuan dari Tuhannya. Cinta ini juga yang mengubah ibadah menjadi keindahan. Apa yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Apa yang dulu dipandang sebagai kewajiban, kini dirasakan sebagai perjumpaan. Salat bukan lagi sekadar gerakan, melainkan tarian jiwa di hadapan kekasih abadi. Zikir bukan lagi sekadar lafaz, melainkan bisikan cinta yang tak putus-putus. Doa bukan lagi permintaan, melainkan percakapan mesra antara hamba dan Tuhan yang saling mencintai. Dan pada akhirnya, cinta ilahi membuat jiwa rela melebur. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, yang ada hanya Dia. Inilah rahasia cinta yang menjadi puncak dari makrifat tauhid. Siapa yang merasakannya, ia akan hidup dalam kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Karena kebahagiaan itu tidak bergantung pada dunia, melainkan pada keabadian bersama Allah. Bab 9, Kesatuan dalam Keberagaman. Saudaraku, salah satu rahasia besar dalam makrifat tauhid adalah menyadari bahwa di balik segala perbedaan, ada satu kesatuan yang menyatukan. Kita melihat manusia berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda tradisi, bahkan berbeda keyakinan, namun semua berasal dari sumber yang sama. Perbedaan hanyalah pakaian yang dikenakan, sedangkan ruh sejatinya tetap berasal dari satu cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap insan. Menyadari kesatuan ini adalah langkah menuju kedewasaan spiritual, karena jiwa tidak lagi terjebak pada batasan yang lahiriah, melainkan melihat esensi yang sama di baliknya. Banyak orang terperangkap oleh perbedaan, hingga lahir kebencian, perselisihan, bahkan permusuhan. Mereka lupa bahwa setiap perbedaan adalah cermin yang memperkaya. Bagai bunga yang tumbuh di taman, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, dan semuanya memperindah pandangan. Begitu pula manusia, perbedaan mereka bukanlah alasan untuk menjauh, melainkan panggilan untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling melengkapi. Siapa yang hanya melihat permukaan akan terjebak dalam pertentangan. Tetapi siapa yang melihat ke dalam, ia akan menemukan kesatuan. Kesatuan dalam keberagaman tidak berarti semua harus sama. Justru,
ia adalah pengakuan bahwa keindahan terletak pada keragaman itu sendiri. Allah menciptakan siang dan malam, daratan dan lautan, gunung dan lembah, semua berbeda, namun semuanya tunduk dalam satu hukumnya. Maka demikian pula manusia, perbedaan mereka hanyalah cara Allah menunjukkan keluasan rahmat-Nya. Bila hati terbuka, kita akan melihat bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Orang yang telah sampai pada kesadaran ini tidak lagi mudah terpecah oleh sekat-sekat duniawi. Ia tidak membenci hanya karena rupa, ia tidak merendahkan hanya karena status, ia tidak memusuhi hanya karena pandangan yang berbeda. Ia melihat setiap insan sebagai ciptaan Allah yang memiliki kehormatan. Dari sinilah lahir sikap kasih sayang, lapang dada, dan penghormatan terhadap sesama. Inilah tanda jiwa yang matang dalam makrifat, karena ia melihat dengan mata cinta, bukan mata ego. Maka saudaraku, belajarlah melihat kesatuan di balik perbedaan. Jangan biarkan hatimu terbelenggu oleh sekat-sekat sempit, sebab hakikat tauhid mengajarkan bahwa hanya ada satu sumber, satu tujuan, dan satu cinta yang mengalir pada seluruh kehidupan. Siapa yang mampu melihat dengan mata tauhid, ia akan hidup damai di tengah keberagaman, sebab ia tahu semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Bab 10. Menembus hakikat hidup. Saudaraku, setelah melewati perjalanan panjang menuju makrifat tauhid, pada akhirnya kita diajak untuk menembus hakikat hidup itu sendiri. Hidup bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Hidup bukan sekadar hitungan usia, bukan pula tumpukan harta, bukan pula gelar dan kedudukan. Hidup sejati adalah kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dekat. Ia adalah perjalanan darinya, bersamanya, dan kembali kepadanya. Siapa yang memahami ini, ia akan melihat kehidupan dengan kacamata yang berbeda, penuh makna dan arah. Hakikat hidup terletak pada penyatuan antara diri kita dengan kehendak Allah. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak pribadi, ketika kita rela melepaskan segala keterikatan, maka kita menemukan bahwa hidup ini sesungguhnya tidak pernah lepas dari genggamannya. Setiap nafas, setiap langkah, setiap kejadian, semuanya adalah bagian dari tarian ilahi yang indah. Menyadari hal ini membuat jiwa tenang, sebab ia tidak lagi melawan arus, melainkan mengalir bersama kehendak Sang Pencipta. Menembus hakikat hidup juga berarti berani melihat bahwa kematian bukanlah akhir. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, sebuah tempat belajar untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih hakiki. Maka orang yang telah memahami makrifat tauhid tidak lagi gentar menghadapi kematian. Ia menyambutnya dengan damai, sebab ia tahu ia akan kembali ke pelukan kekasih sejati. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa takut, sebab jiwa telah bersandar sepenuhnya pada Allah. Hidup dalam makna hakikat berarti hidup dengan cahaya. Kita tidak lagi mengejar bayangan, tetapi menatap matahari itu sendiri. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tetapi menemukan kebahagiaan di dalam. Hati yang telah menembus hakikat hidup akan senantiasa damai. Meski dunia berubah, meski ujian datang, meski segalanya tampak tidak pasti. Sebab yang pasti baginya hanyalah Allah, dan itu sudah cukup. Maka saudaraku, inilah puncak dari perjalanan ma'rifat tauhid, menembus hakikat hidup. Jangan berhenti di permukaan, jangan puas dengan kulit luar. Selamilah ke dalam hingga engkau menemukan bahwa semua jalan bermuara pada Allah. Dan ketika engkau telah sampai pada titik itu, engkau akan mengerti bahwa hakikat hidup sejati adalah hidup bersamanya, dalam cinta, dalam cahaya, dan dalam ketenangan yang abadi. Saudaraku yang mulia, semoga perjalanan batin ini membawa cahaya ke dalam hatimu, menenangkan langkahmu, dan mendekatkanmu kepada Allah yang Maha Pengasih. Aku berdoa, semoga rezekimu dilapangkan, hidupmu diberkahi, dan jalanmu selalu dipenuhi ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.